Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 209. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 209. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi itu Andi tengah berkumpul dengan teman-temannya di ruang cleaning service. Andi kemudian menceritakan kalau dirinya besok akan menghadirkan pacarnya datang ke perusahaan ini besok jam 10 pagi. Teman-teman Andi saat tidak percaya jika Andi punya pacar yang akrab atau mengenal Ibu Francisca. Namun walaupun tidak percaya, teman-teman Andi tersebut berusaha menutupi perasaannya masing-masing. Mereka tetap menunjukkan sikap persahabatan terhadap Andi. Kini di ruang cleaning service tersebut, para cleaning service terlihat mengobrol dengan teman-temannya dan hanya 3 orang cleaning service yang tidak terlihat. Ternyata ketiga orang cleaning service tersebut masih sibuk dengan pekerjaannya. Dan setelah Andi meminum teh manisnya makan, kini Andi kemudian meminta izin kepada Pak Dino untuk melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba saat itu telepon di meja Pak Dino berdering. Ternyata telepon tersebut berasal dari direksi. Ada apa nih? Batin Pak Dino ketika mengetahui jika yang meneleponnya tersebut berasal dari salah seorang staf direksi. Pak, tolong Pak Andinya dikirim ke direksi ya Pak. Soalnya Pak Andi diperlukan di ruang direksi, kata staf direksi tersebut. Iya Bu, Pak Andinya segera ke sana, kata Pak Dino kemudian. Pak Dino sebenarnya di dalam hatinya saat itu penuh dengan beberapa pertanyaan. Kenapa dari pihak direksi langsung menyebutkan nama secara spesifik yaitu Andi? Dan karena permintaan tersebut Pak Dino tidak bisa mengirim orang lain ke ruang direksi. Jika dirinya mengirim orang lain pasti dirinya akan dimarahi oleh pihak direksi. Apakah memang benar yang disampaikan tadi oleh Andi jika Andi mempunyai pacar yang kenal dengan Ibu Francisca? Bahkan memikirkan hal tersebut membuat saat itu Pak Dino sempat berpikir jika Andi mungkin saja seperti mata-mata yang kapan saja bisa melaporkan segala sesuatunya kepada direksi. Mas Andi sebentar, teriak Pak Dino ketika terlihat Andi mulai meninggalkan ruang tersebut untuk bekerja. Dan mendengar teriakan dari Pak Dino, Andi terlihat menghentikan langkahnya. Iya Pak, ada apa? Kata Andi dalam jarak sekitar 30 meter. Dan dari jarak agak jauh terlihat Pak Dino melambaikan tangannya sebagai sebuah tanda untuk meminta Andi segera mendekatinya. Andi yang melihat lambaian tangan dari Pak Dino tersebut kini mulai berjalan agak cepat ke arah Pak Dino. Kok kayaknya ada hal yang penting ya? Ada apa ini? Batin Andi. Andi yang berjalan setengah berlari tak lama kemudian telah berada di depan Pak Dino. Ada apa kok Bapak memanggil saya? Kata Andi kepada Pak Dino sesaat setelah berada di depan Pak Dino. Dan di depan pemuda itu pun Pak Dino kemudian Pak Dino menjelaskan. Mas Andi diminta datang ke ruang direksi Mas. Ada keperluan apa saya gak tahu. Sebaiknya Mas Andi mending ke sana secepatnya saja Mas, kata Pak Dino kemudian. Mendapati kata-kata dari Pak Dino tersebut, Andi kemudian berkata, kira-kira ada masalah apa ya Pak?
Tanya Andi kemudian. Mas Andi sebaiknya secepatnya ke sana Mas. Nanti di sana Mas Andi akan tahu Mas. Kata Pak Dino kemudian. Dan mendengar kata-kata dari atasannya tersebut Andi kemudian mohon diri kepada Pak Dino untuk pergi ke ruang direksi. Dan seperti biasanya Andi telah berjalan dengan mendorong sebuah lori yang berisi perlengkapan bersih-bersih. Tak berapa lama kemudian Andi pun telah sampai di depan ruang direksi. Dan di depan ruang direksi tersebut tampak kedua orang petugas keamanan tengah duduk. Ada keperluan apa Mas? Satpam tersebut kepada Andi. Ini Pak, tadi atasan saya ditelepon katanya saya disuruh ke ruangan ini. Kata Andi menjelaskan kepada salah seorang satpam yang saat ini bertanya kepadanya. Rupanya satpam tersebut takut disalahkan sehingga satpam tersebut kemudian menghubungi salah seorang staf direksi yang dikenalnya. Bu Liana ini ada cleaning service. Mas, namanya siapa Mas? Tanya satpam tersebut kepada Andi. Dan mendapat pertanyaan dari satpam tersebut Andi kemudian berkata, bilang saja Andi Pak. Kata Andi kemudian. Satpam tersebut kemudian mendekatkan bibirnya ke telepon. Ini Bu, cleaning service ini bernama Andi Bu. Katanya dia diminta ke ruang direksi. Ini saya cuma ingin konfirmasi saja kepada Ibu. Saya takut disalahkan juga soalnya Bu. Kata satpam tersebut kepada salah seorang staf direksi yang bernama Ibu Liana. Oh Andi ya. Ya sudah, dia suruh saja masuk Pak. Kata Ibu Liana kepada satpam tersebut. Baik Bu, saya antar masuk ya Bu. Kata satpam tersebut dan kemudian mengantarkan Andi untuk masuk ke dalam ruang direksi. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah masuk ke dalam ruang direksi. Satpam tersebut kemudian mengantar Andi kepada Ibu Liana. Bu, ini orangnya yang bernama Andi. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Kata satpam tersebut kemudian meninggalkan ruangan dan meninggalkan Andi di ruangan tersebut. Andi yang sudah di ruang direksi saat ini serasa sudah di ruangan pribadinya. Andi kemudian berkata, bilang pada Bu Francisca saya sudah datang. Ada apa ya? Kata Andi kepada staf direksi yang bernama Ibu Liana tersebut. Dan alangkah kagetnya Ibu Liana ketika mendengar ada seorang cleaning service berkata seperti itu. Wah, berani juga nih orang. Namun Ibu Liana tidak punya pilihan lain, dirinya harus melaporkan kedatangan Andi ini kepada Pak David yang merupakan direktur operasional di perusahaan ini. Pak, ini cleaning service yang bernama Andi sudah datang Pak. Kira-kira dia disuruh mengerjakan apa ya Pak? Biar saya kasih tahu orangnya. Kata Bu Liana kepada Pak David. Mendengar apa yang dikatakan Bu Liana tersebut Pak David terdengar kaget. Kamu jangan macam-macam ya. Suruh Pak Andinya menunggu di situ. Biar aku ke situ. Kata Pak David kemudian. Tak berapa lama kemudian Pak David tampak telah tiba di ruangan tersebut. Dan Pak David memandang sekilas ke arah Ibu Liana. Ini Pak yang bernama Andi. Kata Ibu Liana sambil menunjuk ke arah Andi. Pak David terlihat tersenyum dan tampak sedikit gugup. Pak Andi, maaf kelakuan staf kami Pak. Bapak membuat kami serba salah dengan kondisi seperti ini. Mari masuk Pak. Bu Francisca sudah menunggu Bapak. Kata Pak David. Andi kini terlihat masuk ke ruangan tersebut lebih dalam. Andi terlihat mengikuti langkah Pak David. Sementara itu staf direksi yang bernama Ibu Liana tampak terheran-heran dengan kejadian yang barusan dilihatnya itu.
Seorang direktur operasional tampak tertunduk hormat hanya kepada seorang anak muda seorang cleaning service. Kali ini Ibu Liana hanya terbengong menyadari kejadian yang terjadi di depan matanya tersebut. Beberapa saat kemudian Andi telah sampai di sebuah ruang meeting. Sebuah ruang meeting berukuran 10 kali 7 meter. Ruang meeting itu terlihat begitu mewah dengan beberapa kursi besar dan meja-meja yang tampak mewah berwarna kuning kecoklatan. Dan tak kalah melihat seorang pemuda mengenakan seragam cleaning service, kini tampak semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut berdiri memberikan penghormatan kepada pemuda tersebut. "Pak, silahkan duduk," kata Pak David kepada Andi. "Baik Pak," jawab Andi singkat. Dan setelah Andi duduk di kursinya, Pak David kemudian berkata, "Bu, ini Pak Andinya," kata Pak David. Tiba-tiba Bu Francisca tampak berdiri. Ibu Francisca tampak berdiri dan tampak mendekati Andi. "Bapak-bapak, mungkin ada dari bapak-bapak yang baru kali ini bertemu dengan pemuda ini. Beliaulah Bapak Andi Nicholas. Beliau adalah Presiden Komisaris Asia Corporate." "Maaf Pak Andi, saya mengundang Bapak untuk datang ke ruangan ini. Ini Pak, saya pagi ini mendapatkan informasi dari beberapa rekan pimpinan perusahaan kalau kemarin ada pertemuan di kantor pusat. Kalau boleh tahu perusahaan ini kenapa tidak diundang ya Pak?" tanya Ibu Francisca kepada Andi. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Francisca tersebut, Andi tampak tersenyum. "Iya Bu, kemarin memang kami mengadakan meeting terhadap sebagian perusahaan kami. Dan kami mengadakan evaluasi untuk beberapa perusahaan. Perusahaan ini masih bagus sehingga kami tidak mengundang perusahaan ini Bu. Bu Francisca patut bersyukur karena tidak kami undang. Itu artinya perusahaan ini bersih dan masih melaju cukup baik Bu," kata Andi kemudian. Tak berapa lama kemudian tampak pembicaraan tersebut makin serius. Kini Andi tampak mendominasi acara kecil tersebut. Saat inilah sikap kepemimpinan Andi terlihat. Para pimpinan perusahaan yang berjumlah 4 orang itu begitu segan dan menghormati Andi saat acara tersebut berlangsung. Para pimpinan perusahaan ini tampaknya tidak mengira jika Andi telah aktif di perusahaan ini beberapa waktu. "Bu, saya besok mengundang Lisa untuk datang ke perusahaan ini," kata Andi kepada Ibu Francisca. Andi kemudian menjelaskan maksud kedatangan Lisa tersebut kepada keempat orang yang ada di ruangan meeting perusahaan. Bu Francisca dan ketiga orang lainnya tampak tersenyum ketika mendengarkan cerita tersebut. "Bu, tolong saja Ibu sampaikan kepada yang terkait, misalnya satpam dan lain sebagainya, bilang saja kalau Lisa itu datang atas undangan Ibu," kata Andi kemudian. "Iya Pak Andi, siap," kata Ibu Francisca kemudian. Andi kemudian tampak menanyai satu persatu para direktur perusahaan tersebut. Andi menanyakan kinerja masing-masing direktur perusahaan. Dan baru kali inilah mereka bertatap muka dengan komisaris perusahaannya. Tampak para pimpinan perusahaan itu memberikan berbagai penjelasan dengan apa yang Andi tanyakan tersebut. "Pak, saya ingin meminta data dari bagian penjualan perusahaan ini Pak. Data bagian pembelian juga tolong diberikan kepada saya," kata Andi kemudian. "Iya Pak, sebentar," kata Pak David. Pak David kini terlihat memencet telepon yang ada di ruang meeting. "Liana, kamu siapkan data pembelian dan penjualan bulan ini ya. Abis itu kamu bawa ke sini secepatnya," kata Pak David kepada Ibu Liana.
Dan sekitar 5 menit kemudian tampak Ibu Liana sang staf direksi datang ke ruangan tersebut sambil membawa data-data yang barusan diminta oleh Pak David. Sesaat tampak Liana kaget dan tertegun. Ternyata sang cleaning service yang tadi dilihatnya tengah duduk di kursi pimpinan yang ada di ruang meeting tersebut. Kursi itu biasanya dipergunakan Ibu Francisca selaku pimpinan perusahaan ini. Namun siang ini tampak kursi pimpinan tersebut diduduki seorang pemuda yang mengenakan seragam seorang petugas cleaning service. Belum hilang rasa terkejut Ibu Liana melihat pemandangan tersebut. Kini tampak Ibu Francisca berkata kepada Ibu Liana, "Mbak, tolong kamu atur supaya tidak ada yang masuk ke ruang ini dan untuk sementara di-blok dulu orang yang mau telepon atau berhubungan dengan kami ya," kata Ibu Francisca kepada Ibu Liana. "Baik Bu. Kira-kira sampai jam berapa Bu?" tanya Ibu Liana. "Nanti dikasih tahu Mbak kalau acara ini sudah selesai. Kamu silahkan kembali ke ruanganmu," kata Ibu Francisca kepada Ibu Liana. Andi kini meneruskan acaranya di tempat tersebut. Kali ini membuka beberapa dokumen yang tadi diserahkan Ibu Liana. Data yang di tangan Andi ini adalah data transaksi jual-beli yang ada di perusahaan ini selama 1 bulan. Dari data yang ada di tangannya itu Andi memberikan tanda pada beberapa poin transaksi yang ada di perusahaan ini. Dan ketika melihat beberapa poin transaksi terlihat Andi berdiri dan tiba-tiba Andi seperti membanting dokumen itu di atas meja. "Nanti sore saya ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab pada transaksi yang saya tandai ini," kata Andi kemudian meninggalkan ruang meeting tersebut tanpa berpamitan. Seketika itu juga tampak wajah keempat pimpinan perusahaan tersebut saling memandang satu dengan lainnya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 209. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.